Baik pemirsa, kita akan pantau arus mudik Lebaran 2024 dan sudah bergabung bersama kami rekan Esra Ambarita dari Tol Cipali. Kemudian ada rekan Dilami Aulia di rest area kilometer 57 dan Ismalia Medasari di Tol Kali Kangkung. Kita akan terlebih dahulu ke Tol Cipali, ada Esra Ambarita di sana. Seperti apa situasi terkini, Esra? Tampaknya di belakang Anda ini sudah padat merayap. Ya, selamat pagi Aida juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa di titik saya mengabarkan tepatnya di Tol Cipali di kilometer 102, volume kendaraan terus mengalami peningkatan seiring dengan Lebaran yang sudah mendekati harinya. Yang mana kalau di jalur kanan di tempat saya mengabarkan atau di titik saya mengabarkan ini volume terus mengalami penambahan, sudah mulai padat merayap. Namun salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketersendatan atau peningkatan volume dari arah jalur kanan ini adalah banyaknya para pemudik atau masyarakat yang singgah sementara waktu di rest area di 102 sehingga sempat menimbulkan ketersendatan, salah satunya di titik saya menggambarkan ini. Dan untuk terus memecah dari ketersendatan ini, dari pihak petugas ataupun dari pihak kepolisian terus menyisir bahu jalan mengarahkan kepada masyarakat atau para pemudik untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan utamanya tadi sebelum kami datang ataupun tiba di titik saya menggambarkan ini, dari petugas sudah melakukan penutupan dari rest area 102 untuk sementara waktu dalam memecah kemacetan yang ada di Tol Cipali di titik saya mengabarkan. Selain itu juga sejumlah rekayasa lalu lintas pun turut diberlakukan, dan di tempat saya mengabarkan sekali lagi ini sudah juga diberlakukan adalah pemberlakuan one way atau satu arah. Ini berlaku dari kilometer 72 hingga 414. Selain taktik rekayasa lalu lintas dari one way, untuk kontraflow juga sudah diberlakukan untuk dua jalur dari kilometer 36 hingga nanti berujung di kilometer 47. Kemudian taktik rekayasa lalu lintas yang ketiga juga diberlakukan dari Korlantas Polri adalah pemberlakuan sistem ganjil genap, yang mana ini diberlakukan situasional dari kilometer 0 hingga 414 khususnya di ruas tol Jakarta Kota. Dari pihak kepolisian sekali lagi menekankan bahwa seiring nanti fluktuatif kendaraan ataupun dengan adanya kendaraan yang semakin meningkat, pemberlakuan kebijakan ini masih terus diberlakukan dari pihak kepolisian. Sementara itu untuk rest area atau bagi pemirsa yang hendak melakukan perjalanan mudik, bahwa prediksi dari pemerintah ini akan sampai nanti puncaknya pada 8 April 2024. Dari pihak kepolisian terus menghimbau agar memanfaatkan sejumlah rest area ketika mengalami kantuk ataupun kelelahan. Hal ini gunanya untuk memulihkan kembali tenaga sebelum melakukan perjalanan mudik. Kalau informasinya di rest area tempat saya menggambarkan atau tepatnya di sebelah kiri, di jalur kiri, bahwa ada rest area 106 yang bisa dimanfaatkan dari para pemudik untuk beristirahat sejenak, karena di sana tersedia fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari deretan tempat makan, kemudian juga penyediaan kantung-kantung parkir, kemudian tempat bermain untuk si kecil. Hal ini sekali lagi untuk memulihkan tenaga sebelum melakukan perjalanan mudik, dan utamanya untuk menjaga keselamatan dari para pemudik dan memastikan selamat sampai tujuan untuk bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Demikian Ayah, kembali ke Anda. Baik, Esra dari Tol Cipali, dan pemirsa kita akan ke kilometer 57 sekarang. Di Lami, di belakang Anda ini terlihat ramai lancar. Apakah sudah ada penerapan sistem lalu lintas di sana? Ya, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Memang hari ini masih diperkirakan menjadi puncak momentum arus mudik 2024. Dan untuk pantauan lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek ini terpantau ramai lancar. Adapun untuk volume kendaraan ini tentunya jauh lebih meningkat dibandingkan periode normalnya. Dan untuk pagi ini kiranya sudah ada 4.000 hingga 5.000 kendaraan yang melintas per jamnya melewati kilometer 57 ini. Dan juga Ayah, untuk sejumlah rekayasa arus lalu lintas ini masih terus diberlakukan, seperti kontraflow atau lawan arus dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70, yang mana ini tentunya efektif dalam mengurai kepadatan yang terjadi karena volume kendaraan terus-menerus meningkat. Nantinya untuk rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini akan menyesuaikan dengan volume kepadatan kendaraan. Jika nantinya kendaraan masih terus padat, kontraflow masih tentunya akan diberlakukan, namun jika
kendaraan sudah tidak padat, begitu kontraflow, maka ini tidak akan diberlakukan. Kemudian kalau misalnya kita memantau dari tadi pagi, kiranya pukul 4 waktu Indonesia Barat, terjadi penumpukan. Penumpukan ini terjadi di pintu masuk ke area rest area kilometer 57, yang mana memang dari pihak kepolisian ini menyediakan 2 jalur, yakni 2 jalur untuk para pemudik ini masuk ke kawasan rest area. Dan penumpukan ini terjadi kiranya hampir 10 menit pada tadi pagi, namun untuk saat ini penumpukan ini sudah tidak terlihat lagi di rest area kilometer 57, karena memang untuk rest area ini menjadi rest area pertama setelah tol layang MBZ, begitu ya. Jadi masyarakat menghabiskan waktu terutama untuk sholat subuh di rest area ini, karena ini merupakan rest area dengan tipe A, yaitu tipe yang lengkap, ada restoran, kemudian juga ada tempat beribadah, dan juga bisa menjadi tempat istirahat. Terutama untuk tahun 2024 ini, pihak dari Jasa Marga bekerja sama dengan pihak kepolisian ini menyediakan toilet portable tambahan untuk kenyamanan dari para pemudik. Kemudian para pemudik ini memang diberikan waktu, Ayah dan juga pemirsa, kiranya 30 menit untuk beristirahat di sini, karena kalau misalnya terlalu lama ini nantinya akan terjadi penumpukan, terutama penumpukan di kawasan rest area. Karena kalau misalnya kita memantau tadi pun kendaraan ini mengular untuk mencari tempat parkir, begitu ya. Selain itu memang kalau misalnya terlalu lama juga ini akan berimbas kepada area tol kilometer 57 ini, karena kalau bisa kita lihat area tol 57 ini bisa mengarah ke Bandung, kemudian ke arah tol Trans Jawa. Karena untuk rest area sendiri nantinya terdekat selain di 57 ini ada di rest area 86 dan rest area 102. Dan untuk para pemudik ini selalu mengimbau untuk beristirahat jika memang merasa kelelahan, kemudian juga selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum berpergian ataupun mudik. Kembali kepada Anda, Ayah, di studio. Baik, pemirsa, sekarang kita akan ke Tol Kali Kangkung. Ada Ismalia di sana. Ismalia, seperti apa flow-nya di sana? Silahkan. Ya, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Untuk kendaraan dari arah Jakarta ini masih terus berdatangan di gerbang tol Kali Kangkung, yang dimana untuk pagi ini bisa kita lihat sendiri di belakang saya, untuk gerbang tol Kali Kangkung ini memang sedikit terjadi penumpukan kendaraan. Namun sebelumnya ketika kami pantau tadi sekitar pukul 4 pagi, untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini masih terpantau ramai lancar, tidak terjadi penumpukan. Namun tadi sekitar 10 menit sebelumnya ini ternyata sudah terjadi penumpukan di gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk bagaimana sistem rekayasa yang berada di gerbang tol Kali Kangkung ini masih dilakukan sistem one way sejak Jumat, sejak Jumat 5 April 2024. Namun Ayah dan juga pemirsa, untuk mengurai penumpukan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung ini, Polda Jawa Tengah juga menerapkan sistem one way lokal, yang dimana sistem one way lokal ini akan diberlakukan dari kilometer 414 ke kilometer 442, yakni di tol Bawen. Jadi nanti untuk flow-nya akan diberlakukan selama puncak arus mudik dan juga diberlakukan situasional. Dan juga ya, dan juga pemirsa, sebagai informasi, untuk one way lokal memang sudah diterapkan sejak hari kemarin, terpantau sejak pukul 16 sore kemarin ini sudah diberlakukan one way lokal, dan untuk one way lokal ini sudah dibuka kembali sejak pukul 22.40. Dan untuk pada pagi ini memang karena belum terjadi penumpukan atau kendaraan yang mengular di gerbang tol Kali Kangkung, ini sistem one way lokal masih belum diberlakukan. Jadi masih sistem one way lokalnya hanya diberlakukan situasional. Nantinya jika terjadi penumpukan akan diberlakukan kembali one way lokal di gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Bawen, yakni kilometer 442. Dan juga ya, dan juga pemirsa, kembali dihimbau bagi para pemudik yang merasa kelelahan atau merasakan kantuk dalam perjalanan, di gerbang tol Kali Kangkung ini bisa digunakan rest area di kilometer 379, yakni di daerah Batang, karena memang untuk rest area terdekat ada di daerah Batang tersebut di kilometer 379. Nantinya di sana banyak kantung parkir yang disediakan, kamar mandi yang bersih, ini bisa digunakan oleh para pemudik untuk mengisi tenaganya sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Kembali ke studio ya. Baik, terima kasih Ismaili atas laporan Anda langsung dari Tol Kali Kangkung, gerbang Tol Kali Kangkung maksud kami. Dan sebelumnya tadi ada Diri Lami dari rest area kilometer 57 dan juga Esra Ambarita dari Tol Cipali. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi puncak arus mudik lainnya, tetaplah bersama kami.